Dan pemirsa, sebelumnya di saat meresmikan Museum Marsinah pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto takjub karena Museum Marsinah disebut menjadi satu-satunya museum buruh yang ada di dunia. Prabowo Subianto menyampaikan museum ini didirikan sebagai lambang, sekaligus simbol dan tonggak peringatan untuk memperingati keberanian Marsinah yang berjuang demi hak-hak kaum buruh. Ini adalah saya kira mungkin peristiwa yang langka, mungkin di seluruh dunia ini, Pak. belum pernah ada. Belum ada. Museum buruh belum ada. Museum belum ada. Baru ini di Indonesia. Luar biasa. Jadi rupanya mungkin di seluruh dunia baru sekarang ada museum buruh. Tapi tolong dicek, mungkin pasti ada lah. Tapi ini peristiwa langka. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya seluruh kaum buruh di seluruh tanah air. Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan. Saudara-saudara, mungkin bangsa generasi sekarang dari bangsa kita mungkin perlu ingat bahwa mendirikan sebuah negara, mendirikan suatu bangsa adalah suatu usaha yang panjang, usaha yang penuh kesulitan, penuh tantangan. Dan kita juga harus mengerti bahwa dalam bernegara terjadi berbagai falsafah bernegara. Sesungguhnya peristiwa Marsinah yang dibunuh secara keji karena memperjuangkan kaum buruh pabrik suatu perusahaan, sesungguhnya sama sekali tidak perlu terjadi. Karena negara kita dirikan dengan falsafah dasar Pancasila. Itu adalah kecemerlangan pendiri bangsa kita. Dan itu tertera dalam undang-undang dasar kita, dalam pembukaannya, dan itu adalah konsensus, kesepakatan. Kita bisa bersatu antara lain karena Pancasila. Ratusan suku bangsa yang berbeda-beda, bahasanya daerah berbeda-beda, agama berbeda-beda, ras berbeda-beda, kita bisa bersatu. Kita hadapi penjajah luar biasa, pemenang Perang Dunia Kedua, Inggris kembali untuk membuka jalan Belanda untuk berkuasa kembali. Kita hadapi Jepang, kita hadapi berbagai usaha dari negara-negara besar untuk memecah Indonesia. Sejarah sekarang membuka bahwa pemberontakan itu disponsor oleh kekuatan-kekuatan besar di dunia. Dalam Pancasila itu tertera jelas-jelas, selain memang ya
sila-sila 1, 2, 3, 4. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebetulnya kalau ini difahami bahwa kita ini negara kekeluargaan. Dalam pasal 33 juga disebut bahwa perekonomian kita disusun atas dasar atau asas kekeluargaan. Yang kaya harus narik yang miskin, yang kuat bantu yang lemah. Ini kekeluargaan. Buruh adalah anak-anak bangsa. Petani adalah anak bangsa. Nelayan anak bangsa. Semuanya. Para pemimpin, para politisi, para birokrat hanya petugas, hanya penerima mandat, hanya mereka yang diberi kepercayaan untuk mimpin semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.